pelayanan yang terbaik bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan tentunya menggunakan prinsip dan kaidah perlindungan anak. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu bukan menilai, menghakimi atau kami mempermasalahkan bagaimana cara kerja masing-masing lembaga tertentu. Kami juga sangat mengapresiasi bahwa Bapak Ibu telah berproses sampai tahap saat ini, dan pada kesempatan ini teman-teman verifikator akan mengkonfirmasi data dukung yang telah Bapak Ibu sampaikan yang sesuai dari masing-masing indikatornya. Merupakan proses pembinaan Bapak dan Ibu, jadi proses verifikasi ini tidak hanya dilakukan selama 1 kali, akan ada pembinaan, akan ada pendampingan, dan akan waktu setiap itu akan ada diberikan waktu 2 minggu setiap dilakukan proses verifikasi untuk mendapatkan arahan dan pendampingan untuk memenuhi kekurangan-kekurangan data dukung yang dibutuhkan. Para verifikator dan tim standarisasi akan berkunjung meninjau ke lapangan, yakni ke lembaga Bapak Ibu sekalian, sehingga besar harapan kami disampaikan oleh Ibu Indah dan Pak Sari pada proses verifikasi akan menjadi pemantik semangat Bapak dan Ibu dan jadikan tantangan untuk mencapai standar ramah anak. Kami bangga dapat memberikan layanan prima yang ramah anak sesuai dengan kaidah dan prinsip empat prinsip dari Konvensi Hak Anak, yaitu non-diskriminasi, baik bagi anak, hidup dan tumbuh kembang, serta partisipasi menjadi acuan kita dalam melaksanakan perlindungan anak. Proses standarisasi kita dapat menjadi upaya nyata kita bersama untuk rantai kekerasan yang ada di dunia pendidikan. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini kita santai saja, tidak usah terlalu tegang atau stres, karena seperti Mbak Diana sampaikan tadi bahwa kita ini bukan ada pendampingan atau mengambil bagian. Yang diperlukan di sini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian memahami yang di masing-masing data dukung yang harus dilampirkan. Sebetulnya ya, tapi kalau itu tidak dipahami yang terjadi jadi kesana kemari gitulah. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu nanti memahami masing-masing pernyataan, bagaimana bentuk pemenuhannya, dan kenapa data dokumen itu harus dilampirkan. Itu sih yang paling penting Pak, karena kalau nanti mau pemenuhannya pasti akan berbeda gitu Pak ya. Jadi sekali lagi kita santai karena kita melakukan penilaian, kita akan berdiskusi sama-sama, karena saya yakin apa yang disampaikan itu semua sudah Bapak lakukan, sudah Bapak Ibu lakukan sehari-hari ya. Hanya di alasannya yang sudah yang pernah kami lakukan dari tahun 2022 dengan Mbak Diana dan Mbak Luar, masih tidak pergi dua krui, yaitu kelembagaan. Hasil verifikasi yaitu pertama adalah ini itu memiliki kebijakan tertulis mengenai perlindungan anak. Apa saja seperti kebijakan tertulis yang dipersyaratkan lembaga ya, di mana SK itu sendiri juga bisa disebut. Jadi Bapak tinggal tambahkan di poin yang kesekian yang khusus untuk penanganan kasus, atau SK tim penanganan kasus yang melalui penanganan kasus yang tertera di dalam SK. Yang ketiga adalah praktek integritas, ini perorangan Pak, jadi seperti komitmen bersama. Jadi masing-masing orang harus membuat fakta integritas yang menyatakan bahwa saya sebagai ini berjanji dan sebagainya, ada redaksinya. Dan masing-masing orang yang ada dalam SK tersebut harus membuat fakta integritas. Hasil dari yang sudah kami dua kebijakan tertulis Bapak Ibu sekalian yang ada. Memastikan sebetulnya yang mereka inginkan apa Pak? Karena kalau kita hanya memperpuas tidak puas baik saja, kita nggak tahu area perbaikan mana yang harus kita tingkatkan dari pelayannya selama ini sudah kita berikan. Tapi kalau kita membuat pertanyaan terbuka, orang akan berbicara apa ada dari hati bahwa ini loh yang ingin saya perbaiki. Karena survei kan membuktikan Pak, 90% pelanggan tidak tepat kita. Jadi yang perlu saya sarankan di sini Pak ya, kalau misalkan mau tambahkan dengan paling di essay, karena kalau di apa sih Cok? Google apa yang dia jawabannya sangat baik. Kalau misalnya bisa tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan sehingga kita perbaiki dengan sesuai dengan harapan, bukan kebutuhan mereka. Ya, ini saya simak. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Bu. Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah kami jadikan sebagai instrumen untuk mengukur kepuasan itu? Kalau misalnya sudah. Kalau kita sudah kepuasan kan bagus kuesioner Pak ya, reliability, kehandalan, terus tadi pertanyaan terbuka maksudnya apa? Jadi ini bagus Pak. Jadi bahkan ada yang hanya
Kalau mau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke host. Silakan dipersilakan Bapak. Ada yang bertanyakan? Terima kasih Ibu Indah atas penjelasannya. Ada satu partisipasi anak Bu Indah dalam pelayanan kasus ini. Bisa jelas sedikit Ibu? Saya kurang dengar, terputus-putus. Untuk pelayanan kasus ini harus kasus terbesar, kasus apa saja yang ingin kita tangani atau teliti misalnya. Hal pembelajaran di kelas, ada siswa yang malas dan di jarannya. Di kelas ya? Kasus di kelas di pembelajaran misalnya anak malas belajar. Apakah kasus ini bisa kita jadikan contoh dalam partisipasi anak Ibu? Oke, Ibu, baiklah. Yang saya pahami nanti dari tim kementerian mohon untuk ditanggapi atau saya menjelaskan. Setiap kasus yang ditangani. Jadi kalau di perencanaan tadi sudah oke Bu, Ibu tinggal pindahkan, tinggal jelaskan kembali mana yang masuk diskriminatif, mana yang mendengarkan martabat anak. Cukup sederhana aja, ketika Ibu melibatkan anak dalam perencanaan, itu sudah salah satu prinsip perlindungan anak bahwa anak didengarkan, Bapak ya. Kemudian nanti ada solusinya itu ini. Nah solusinya itu dimasukkan bahwa kita melaksanakan solusi itu sudah memperhatikan tumbuh kembang anak lebih percaya diri ketika itu dilaksanakan. Atau itu adalah yang terbaik buat anak karena anak melakukannya atas kesadaran sendiri. Bisa dimasukin ke semuanya ke sana nanti. Ibu jelaskan semuanya di situ, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sih karena di standar ini yang dibutuhkan dalam laporan yang dari proses pelaksanaan diskusi sampai dengan kesimpulan dan akhir. Kemudian memang baik pengaduan, kemudian juga konseling, manajemen kasus, itu ya, layanannya apa saja, itu semua sudah ada, sudah punya sarannya, laporan kembali, detail untuk masing-masing layanan, tidak ada rekapitulasi sehingga mudah untuk analisa dan nantikan dokumentasi waktu kegiatan berlangsung. Setiap laporan dilakukan dengan foto dari keterangan untuk masing-masing jenis layanan sudah. Jadi layanan apa aja sih? Oh, manajemen kasus ini loh, kasus-kasusnya ini loh, faktornya semuanya terrecord dengan baik. Ada pertanyaan kepada Ibu sebelum saya lanjutkan? Sudah cukup dimenguatkan kembali. Kemudian memiliki kebijakan kode etik ini pun sudah dan ditempatkan di tempat yang menyediakan layanan memulihkan nama baik anak. Saya di sini pun tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ada upaya pemulihan nama baik anak ini pun sudah ada semua. Ya, ini kasusnya bagus betul. Makanya saya catat di sini. Kalau Ibu mau membuat memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak, Pak Ibu yang tadi non diskriminasi, ya, kemudian tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak, kemudian mendengarkan pendapat anak, ada semuanya ada dan Ibu sudah lakukan. Aduh, dikasih merek lagi. Bagus ini Bu, Ibu tinggal perjelas, semuanya ada. Ini yang mengagetkan. Saya luar biasa Bapak itu sudah melakukan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Sudah dilakukan dan laporannya kan terus bagus banget. Ibu tinggal keluarkan mana yang belum diskriminasi itu mau beda-bedain. Walaupun seperti itu tetap diukur dari sekolah Bu ya, kalau nggak itu kan. Kemudian nanti ada lagi yang tumbuh kembang anak ketika anak dibiarkan tetap sekolah. Kan itu sudah masuk juga bagaimana tumbuh kembang anak diperhatikan supaya dia nggak bingung, supaya itu selalu sebagainya. Buatkan laporannya untuk indikator 6.2 mengambil prinsip-prinsip perlindungan anak. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang Aldo itu lampirkan juga Bu ya dokumentasi fotonya pada saat kemudian dilakukan itu seperti apa itu karena kan dia dengan kelasnya gitu Bu ya tapi tidak terlihat fotonya dengan kelasnya seperti apa. Walaupun ada kasih contoh kasih judul di situ. Ya, disampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan itu. Jadi betul. Alhamdulillah betul-betul kita sudah menerapkan yang namanya sekolah ramah anak. Dan tumbuh kembang, partisipasi dan
ya di situnya. Nanti Iya, pindahkan jadi itu harus ada data dukung ini. kelasnya Bu ya. Iya, jadi nanti data dukung ini yang Olida ini pindahkan ke yang 6.2 yang tadi di atas. Oh, yang di poin 2 tadi. Iya, saya sudah tuliskan di sini, nanti Ibu bisa baca di sini. Oke. 6.2 pada indikator 6.2 memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak. Prinsip perlindungan Kasusnya seperti ini Bu, jadi kasus-kasus seperti ini nih Bu yang membahayakan. Ini kasus besar soalnya. Kasus besar dan Ya, memberi kita harus banyak hati-hati. pelajaran. Betul gitu. Iya. Kalau nanti di foto misalkan tuh ya, foto anaknya dikasih gambar apa aja supaya tidak terlihat itu diperkenalan. Oh iya. Iya, takutnya kan tidak boleh atau apa gitu ya, jadi apa ditutup. Ya, terima kasih masukan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Ini kalau sudah jadi bisa jadi contoh bagaimana cara membuat laporan untuk prinsip perlindungan anak. Jadi ya dari Ibu itu banyak contoh banget yang bisa kita kasih ke teman-teman. Tepuk tangan dong Bu buat SMP Negeri 2 Krui. Ya kebenaran dia cukup saya tepuk tangan. Oke Bu, kita lanjutkan memberikan jenis layanan sesuai dengan hasil asesmen atau pendampingan awal. Jadi ketika kita menangani kasus, ketika kita akan memberikan jenis layanan apa yang cocok untuk anak, kita harus melakukan asesmen awal. Kalau sekolah yang punya konselor, sekolah yang punya psikolog, itu tidak terlalu jadi masalah karena mereka sudah bisa melakukan itu, karena sudah ada ilmunya lah, sudah tercertified bahwa mereka memang diperkenankan untuk melakukan asesmen dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Tetapi kan ada sekolah yang nggak punya konselor, ada sekolah yang tidak punya psikolog. Kira-kira gimana Bu? Solusinya gitu. Jadi untuk solusinya adalah bisa menggunakan laporan-laporan yang sangat sederhana, Bapak Ibu sekalian. Jadi menggunakanlah, kenapa ini nggak ada form, tapi ini sudah ada semua ya, sudah menggunakan kalau nggak salah di sini, sudah menggunakan form Nah, ini sudah ada ya form seperti ini ya. Apakah dilakukan intervensi apa mandiri lalu dilanjutkan dengan ke PPA, dipilih Bu ya. Kira-kira anak ini kemana nih berjejaringnya? Apa ke PPA, ke Polres Lampung Barat, Pengadilan Negeri atau enggak gitu Bu ya. Karena kalau dikucilkan ketika kita sudah menemukan gejala yang nampak ya, kira-kira intervensi kita lakukan. Oh, untuk masalah itu cocoknya kita masih bisa mandiri kok ya, pas individu. Oh, untuk masalah yang ini jaring juga nih dengan misalkan puspaga Bu ya, atau saya tidak tahu mau kemana lagi di politik yang jadi yang berjaring di sini adalah pilihan. Jadi data dokumennya bisa ada laporan Bu ya bahwa proses asesmen itu dilakukan. Biasanya nanti pada saat kita buat laporan penanganan kasus itu dalam awal asesmen tersebut dilakukan dengan cara 1, 2, 3 itu sudah termasuk ke dalam laporan data dokumennya ada di sini. Oke. Siap. Selanjutnya adalah mekanisme pengaduan dan implementasi secara benar, ada juga di sini ini Bu ya. Mekanisme pengaduan ini sudah ada, perlu lakukan review perbaikan kocak atau proses yang menjelaskan masing-masing proses. Silahkan, ini rekomendasi atau saran Bu ya, bukan harus tapi rekomendasi atau saran. Silahkan Ibu lakukan seperti yang saya sampaikan tadi mengenai SOP. Kemudian yang 8 mempunyai MOU, ini juga sudah ada semuanya MOU-nya berjaring dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kasus pelaksanaan. Karena itu sudah memiliki semua dan lebih dari satu lembaga. Begitu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kasih kita dari mulai indikator 1 sampai dengan indikator